Umat Allah Keuskupan Pangkal Pinang yang terkasih, salam komunio. Merebaknya pandemi COVID-19 membawa pengaruh yang sangat besar terhadap berbagai aspek kehidupan manusia. Berbagai kegiatan keagamaan seperti doa dan ibadah, serta program kerja pastoral sedikit banyak ikut berpengaruh. Program kerja yang awalnya disusun untuk dilaksanakan sepanjang tahun 2020 juga ikut terpengaruh. Bapak Uskup yang terkasih, dengan adanya pandemi COVID-19, kegiatan-kegiatan pengembangan komunio terhenti. Padahal KBG, paroki, dan juga kevikepan bahkan keuskupan itu sudah membuat program kerja. Nah, bagaimana kebijakan keuskupan kita tentang hal ini? Bagaimana tanggapan Bapak Uskup? Ya, terima kasih. Memang betul ya, merebaknya pandemi karena virus corona COVID-19 ini menuntut kita untuk banyak melakukan penyesuaian. Jadi memang juga berpengaruh besar bagi pelaksanaan agenda rencana pastoral yang sudah kita buat bersama untuk tahun 2020 ini. Sehingga kita harus menyusun kembali prioritas-prioritas dan rencana-rencana program kerja berkaitan dengan pelayanan pastoral ini. Jadi harus ada sejumlah perubahan-perubahan. Berbicara tentang perubahan-perubahan itu atau penata ulangan program dan rencana kerja ini, kira-kira itu arahnya kemana Bapak Uskup? Ya, seperti kita ketahui bersama, fokus pastoral tahun 2020 adalah membangun komunio. Dan kita sudah menyusun program dengan membuat 12 indikator untuk pengembangan komunio itu. Ada 2 indikator wajib dan 10 indikator pilihan. Sampai dengan akhir Februari 2020 yang lalu, kita baru bisa melaksanakan program-program berkaitan dengan 2 indikator wajib itu, yaitu indikator mau membangun komunio yang maharahim dan murah hati. Sementara ke-10 indikator yang lain yang menjadi bagian dari program rencana pastoral itu juga seharusnya dimulai dari Maret 2020, baik itu menyangkut program KBG, program paroki, program komisi-komisi, semuanya tidak bisa terlaksana karena pengaruh COVID-19 ini. Nah, itulah situasi kita. Berarti sebagian besar indikator itu belum terlaksana ya Bapak Uskup ya? Betul. Nah, kalau belum terlaksana ini, apakah dalam 6 bulan ke depan ini yang belum terlaksana itu akan dilaksanakan ataukah akan ditata ulang? Kira-kira seperti apa Bapak Uskup? Ya, setelah berbicara dengan tim Pipa Keuskupan dan melihat perkembangan-perkembangan yang ada, maka saya mengambil kebijakan sebagai berikut. Program-program yang sudah disusun untuk periode mulai bulan Maret 2020 sampai Desember 2020 yang tidak bisa terlaksana karena adanya COVID itu, kita pindahkan. Digeser ya? Kita jadikan sebagai program untuk tahun 2021 nanti. Jadi yang dari Maret sampai Desember 2020 yang sudah disusun itu dan tidak bisa terlaksana karena komunio, kiranya dalam bulan-bulan berikut juga akan sulit dilaksanakan, maka kita pindah jadikan itu sebagai program di tahun 2021. Artinya di tahun 2021 pun kita masih memberi fokus pada pembangunan komunio. Gitu. Itu untuk yang program yang sebenarnya direncanakan dari Maret 2020 sampai Desember. Jadi kita akan pindah buat geser untuk ke tahun 2021. Begitu. Sementara untuk yang tahun ini,
Ya. Itu apakah ada kebijakan baru dalam hal pastoral, Bapak Ya, Uskup? untuk Juli sampai Desember ini, karena tadi program-programnya kan digeser ya ke Iya. 2021, maka kita memutuskan begini, bahwa situasi, mengingat situasi yang seperti ini dengan keadaan bahwa KBG belum akan bisa berkumpul secara teratur seperti biasanya, padahal biasanya di KBG itulah ya orang berkumpul dan membahas, mencari ayat dan kemudian Sharing Injil. mencari sharing Injil dan merumuskan aksi nyata, tidak bisa. Maka kita memanfaatkan keadaan ini untuk memberi fokus pada keluarga. Pengandaiannya adalah bahwa keluarga-keluarga tetap masih bisa bertemu. Jadi kita memanfaatkan waktu-waktu berikut ini dengan katakanlah mengubah sementara lokus pastoral dari KBG Ke dalam ke keluarga. keluarga. Karena ya itulah, karena protokol kesehatan dan macam-macam kita belum bisa mengadakan pertemuan-pertemuan di KBG, tapi kalau di keluarga kan selalu bisa. Maka kita akan memberi perhatian pada keluarga tersebut. Ya. Apalagi himbauan pemerintah atas stay at home ya, jadi sebagian besar waktu itu dihabiskan bersama-sama keluarga. Ya. Tentunya ada tujuan yang ingin dicapai dengan memindahkan lokus pastoral ini dari KBG ke keluarga, Bapak Uskup. Ya, karena lokus pastoralnya sekarang dari Juli sampai Desember adalah keluarga-keluarga, maka kita mengharapkan bahwa pada masa-masa ini akan ada kegiatan-kegiatan yang bermaksud mendampingi dan memberdayakan keluarga-keluarga dengan 3 tujuan, sesuai dengan 3 bintang yang kita miliki dalam identitas keuskupan. Pertama, diharapkan bahwa nanti keluarga-keluarga umat Allah Keuskupan Pangkal Pinang dibantu, didampingi, diberdayakan, supaya makin berpusat pada Kristus, satu. Yang kedua, sesuai dengan bintang yang kedua juga, kita mengharapkan agar keluarga-keluarga umat Allah Keuskupan Pangkal Pinang juga mengembangkan, membangun komunio, persekutuan, persaudaraan, jadi relasi antar anggota keluarga sendiri mudah-mudahan menjadi diperkuat, tapi juga relasi juga dengan keluarga-keluarga di sekitarnya. Membangun komunio pada level keluarga. Dan yang ketiga diharapkan dengan pendampingan melalui teks-teks yang akan diberikan, diharapkan juga agar keluarga-keluarga dibantu, didorong untuk melaksanakan misi, mewartakan kerajaan Allah melalui aksi-aksi nyata, dengan terutama mengingat situasi. Sekarang ini konkretnya berarti itu kan saling peduli satu sama lain, saling membantu satu sama lain, kepada sesama yang terdekat, yang seiman dengan kita, tapi juga dengan tetangga-tetangga yang lain yang juga berkeyakinan agama lain. Jadi 3 arah itu sesuai dengan ciri gereja partisipatif kita. Kita harap keluarga-keluarga makin berpusat pada Kristus, makin rukun membangun komunio, dan melaksanakan misi. Demikian. Melalui ketiga tujuan tersebut, sepertinya kita masih tetap berkomitmen pada gereja partisipatif, di mana 3 pilarnya itu berpusat pada Kristus, membangun komunio, dan menjalankan misi Yesus Kristus melalui aksi nyata ya, Bapak Uskup. Bagaimana kemasan modul pertemuan yang direncanakan untuk mewujudkan ketiga tujuan ini? Ya, memang untuk membantu, mendorong, mendampingi supaya tujuan-tujuan tersebut tercapai, akan ada modul-modul yang dibuat untuk membantu keluarga-keluarga, tetapi untuk hal teknis ini nanti akan disiapkan oleh tim PIPA dari Keuskupan ya, tentang modulnya dengan goal settingnya, kemudian materi-materi yang akan ditawarkan kepada keluarga-keluarga untuk dipakai selama 6 bulan berikut. Nah, itu nanti akan disiapkan oleh tim dari PIPA Keuskupan. Diharapkan dengan demikian,
keluarga-keluarga dibantu ya untuk membaca kitab suci, merenungkannya, sehingga tadi 3 tujuan itu makin berpusat pada Kristus, membangun komunio, dan juga makin bisa melaksanakan misi. Tentang agenda pastoral pada fase new normal ini, kita akan menjumpai Sekretaris PIPA Keuskupan Pangkal Pinang, Romo Marcel Gabriel, untuk mendapatkan informasi bagaimana kebijakan Bapak Uskup yang seperti kita dengar dalam wawancara ini dikemas dalam agenda pastoral sepanjang bulan Juli hingga Desember 2020. Wawancara dengan Romo Marcel akan kita tayangkan dalam video berikutnya. Baiklah, kita akan tutup perbincangan dengan Bapak Uskup. Namun sebelumnya kita meminta beliau untuk menyampaikan pesan kegembalaannya sebagai pimpinan gereja lokal Keuskupan Pangkal Pinang untuk kita semua. Silakan Bapak Uskup. Ya, baik. Umat Keuskupan Pangkal Pinang yang terkasih, saya ingin menyampaikan 3 pesan. Yang pertama, kita mengalami bersama ya, bahwa sejak pertengahan Maret 2020, kita dihadapkan dengan masalah yang ditimbulkan oleh pandemi karena virus Corona COVID-19 ini. Kita perlu mengambil sikap yang bijaksana. Kita bersyukur bahwa sudah ada kemungkinan-kemungkinan baru untuk melakukan kegiatan-kegiatan ibadah bersama secara terbatas dengan mengikuti protokol-protokol. Kita bersyukur di satu pihak atas kemungkinan itu, tapi tetap kita perlu berhati-hati dan mengupayakan agar melalui kegiatan-kegiatan itu tidak terjadi penularan yang baru. Mewaspadai ya, supaya terhindarlah tempat-tempat kita menjadi klaster baru dari penularan. Maka silakan bersukacita untuk merayakan Ekaristi bersama di tempat-tempat yang sudah mendapatkan izin, tapi tetap dengan kewaspadaan. Yang kedua, kita tetap berbela rasa terhadap saudara-saudara kita yang mengalami penderitaan, baik karena sakit, karena virus ini, maupun karena kesulitan-kesulitan ekonomi sosial yang disebabkannya. Maka saya berterima kasih atas inisiatif-inisiatif dari umat sekalian untuk saling memberi perhatian satu sama lain, khususnya pertolongan konkret bagi saudara-saudara kita yang menderita. Saya mengharapkan agar semangat bela rasa ini terus dipelihara dan diwujudkan dalam tindakan-tindakan yang nyata. Yang ketiga, sesuai dengan perubahan lokus pastoral kita, maka saya mendorong keluarga-keluarga untuk memaknai waktu-waktu selama 6 bulan berikut, khususnya untuk coba bertemu lebih intens, saling meneguhkan satu sama lain, supaya makin bertumbuh menjadi keluarga yang berpusat pada Kristus, yang membangun persaudaraan dan melaksanakan misi. Para imam, saya harapkan juga untuk mendorong keluarga-keluarga untuk tidak takut-takut untuk bertemu bersama. Bapak-bapak, ibu keluarga, atau salah satu anggota keluarga, tidak usah ragu-ragu untuk mengajak anggota keluarganya membaca kitab suci bersama, merenungkannya, memetik ayat-ayat yang mengesan, dan merencanakan aksi nyata bersama sebagai keluarga. Terima kasih. Terima kasih, Bapak Uskup. Umat Allah Keuskupan Pangkal Pinang serta Bapak Uskup yang terkasih, Komsos Keuskupan Pangkal Pinang akan segera mengemas wawancara dengan Bapak Uskup ini menjadi video pendek untuk digunakan sebagai pertemuan pembuka dalam agenda pastoral di masa new normal ini. Pertemuan doa dalam keluarga itu adalah merupakan hal yang penting dan perlu untuk dilakukan. Demikian wawancara di sore hari ini. Terima kasih untuk perhatian Anda dan juga sampai jumpa kembali.